atau hilangnya sifat dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini akan hilangnya sifat atau meniadakan salah satu dari sifat Allah yang wajib, al-wajibah, lahu ijma'an, wajib bagi Allah secara ijma' kal ilmi, seperti sifat ilmunya Allah. Wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, ada sifat ilmu bagi Allah. Dia ingkari sifat ilmu itu dari Allah. Ini murtad. Meyakini hilangnya salah satu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Au nusibalahu nasabalahu sifatan, atau orang itu menisbatkan kepada Allah suatu sifat yang yajibu tanzihuhu, yang wajib untuk mensucikan Allah dari sifat itu secara ijma'an kal jismi, seperti jisim bahwa Allah itu seolah dia katakan Allah itu berjisim seperti manusia, ada tangan, ada, naudzubillah. Jadi yang menyebabkan murtad, saya ulang, menafikan, meniadakan sifat yang wajib bagi Allah, atau sebaliknya menyambungkan pada Allah, menghubungkan pada Allah sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi bahwa Allah itu berjisim seolah seperti makhluk. Sedangkan Allah itu mukhalafatul dan hawadits, Allah itu tidak menyamai makhluknya. Aitau laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah itu sesuatu apapun. Au halala muharraman, atau menghalalkan yang haram secara ijma'. Menghalalkan yang haram secara ijma'. Makluman minad din bid darurah, yang itu sudah diketahui itu bagian dari agama secara darurah, secara pasti. Wa mimma la yaqfa 'alaika zina, dan termasuk apa yang tidak tersamar bagi orang yang beragama seperti zina. Perbuatan zina itu kan sudah terang, semua tahu kalau itu haram, dia halalkan. Ini murtad, berani menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati dan sudah diketahui jelas bahwa itu diharamkan dalam agama, itu murtad. Waliwat, homoseksual, dia halalkan. Ya, sebagiannya, sebaliknya juga, lesbian perempuan sama perempuan laki sama, dia halalkan, maka murtad. Wal qatl, membunuh, jelas perbuatan membunuh haram, dia halalkan. Wasariqah, mencuri, dia halalkan. Wal ghasbi, merampas, atau sebaliknya haram halalan, mengharamkan yang halal, itu pun murtad. Nikah itu halal, jual beli halal, dia haramkan, dan seterusnya masih panjang itu tentang hal-hal yang wajib dijauhi. Silakan kalau ada pertanyaan tentang masalah ini atau yang lain. Itu masih panjang, tentang kita masih melanjut nanti tentang hal-hal yang menyebabkan kemurtadan berupa i'tiqad, berupa keyakinan. Ya. Ya. Disebutkan khotamun nabiyyin. Terkadang itu ada yang di kasratul ta. Kan ya, makna kan ada ya. Itu kan ada yang bermakna pungkasan, ada yang bermakna cincin. Ya. Apa hubungannya antara mana keduanya itu? Ya. Kok ada perkhilafan antara? Ya. Sebetulnya itu sudah pernah saya singgung. Kalau saya pertemuan kemarin terakhir atau tentang kita membahas yang bahas khotam dan khotim, kan ayatnya
Surat Al-Ahzab. Ya kan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari seorang laki-laki dari kalian, laki-laki dewasa dari kalian. Itu latar belakang turunnya ayat kan karena Zaid bin Harisah yang dipanggil Zaid bin Muhammad. Anak angkat beliau yang asalnya budak, terus dimerdekakan oleh beliau SAW, diadopsi, diangkat sebagai anak, sehingga orang dulu sering menyebut kadang Zaid bin Muhammad, padahal bukan anak kandung beliau SAW. Maka turunlah ayat itu menjelaskan bahwa bagaimanapun anak angkat itu tetap tidak bisa menyamai anak kandung. Artinya nisbat nasab anak angkat itu tetap harus dinasabkan kepada orang tua aslinya. Maka turunlah ayat itu karena orang banyak menyebut Zaid bin Muhammad. Turunlah ayat, maka Muhammadun, tidak ada siapa Muhammad itu, aba ahadin itu ayah seseorang pun merijalikum dari orang-orang dewasa, laki-laki dewasa dari kalian, walakin Rasulullah, akan tapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kalimat khatam itu bisa dibaca khotim dengan kasrah atau dengan fathah, tapi qiraat yang masyhur itu khatam. Khatam itu maknanya cincin. Kalau khotim itu isim fa'il dari khotama yang maknanya pungkasan. Apa hubungannya? Begini, seorang yang tidak melihat historis ya, kesejarahan di balik kalimat khotam dan khotim. Dulu ya, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, contoh beliau ya. Beliau itu ketika tahun ketujuan, sekitar ke-7 Hijriah, itu beliau mulai dakwah dengan surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, ke Kaukis dan sebagainya. Ada Kisra Persia, ada Herakla, Kaisar Romawi, Raja Romawi. Nah, beliau ingin menulis surat. Nah, para sahabat-sahabat sebagian yang sering berhubungan diplomatik, sering ke luar negeri, anggapannya begitu, sering ke luar negeri, ke Syam, ke kuasaannya Romawi dan sebagainya. Mereka mengatakan, ya Rasul, mereka raja-raja itu tidak akan membaca surat jenengan kalau tidak ada cap khotam. Maka Rasul bilang, kalau gitu buatkanlah untuk saya khotam. Maka dibuatlah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam cincin dari perak. Naksuhu, ukirannya Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah satu baris, atasnya Rasul satu baris, atasnya paling atas Allah 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Itu jadi cincin beliau dari perak. Beratnya 1 mithqal, sekitar 4,25 gram emas. Perak. Makanya dari situ laki-laki boleh memakai cincin dari perak dan tidak terbatas pada 1 mithqal. Boleh lebih, asal jangan terlalu berlebihan. Jadi lumrahnya laki-laki sekitar itu umpama pakai cincin perak itu lumrahnya berapa? Umpama. Kalau dia lumrahnya 5 atau 6 gram, maka tidak boleh terlalu berlebihan walaupun dari perak. Jadi boleh bagi laki-laki memakai cincin dari perak. Tapi zaman hidup Rasulullah SAW itu beliau melarang, jangan mengukir seperti ukiran saya Muhammad Rasulullah, karena itu beliau pakai untuk surat beliau. Dan itu bukan, kalau jenengan baca sejarah, itu bukan hanya Rasulullah yang melakukan, raja-raja penguasa saat itu. Bahkan para kaisar Cina itu sampai sekarang tersimpan di museum kalau tidak salah. Itu cincin Kaisar Ming dari dinasti Ming terakhir itu masih tersimpan. Cincinnya Kaisar itu ada capnya. Artinya yang saya ingin sampaikan, khotam zaman dulu itu berfungsi sebagai stempel. Nah, kita tanya, stempel surat itu kira-kira di stempel surat itu di awal apa di akhir? Di akhir. Setelah selesai surat baru dicap.
Maka mau dibaca khotaman nabiyin atau khotiman nabiyin, tetap maknanya pungkasane para nabi. Karena stempel itu mesti di akhir. Ayat ini dipakai oleh Ahmadiyah. Oh enggak, itu khotaman nabiyin. Goblok kok dipelihara. Kamu belajar bahasa Arab di mana? Belajar tafsir di mana? Khotam itu semua sepakat. Mau dibaca khotam dengan fathah atau khotim dengan kasrah, tetap maknanya pungkasan. Walaupun artinya agak beda. Serupa tapi tak sama. Kalau khotim itu langsung maknanya kang mungkasi. Kalau syaribah, minum. Syaribun, kang ngombe, yang minum. Fa'ala, mengerjakan. Fa'ilun, yang mengerjakan. Khotama, menutup. Khotimun, kang nutup. Kalau pakai kasroh. Kalau pakai fathah itu maknanya agak berbeda memang. Maknanya khotam itu cincin. Tapi cincin zaman dulu, jangan disamakan cincin sekarang. Cincin zaman dulu bagi para bangsawan, bukan hanya raja. Bangsawan itu, ya, saudagar besar itu menggunakan cincinnya itu untuk top dia kalau mau nulis surat, supaya surat ini betul-betul yakin asli dari beliaunya yang ngirim, itu dikasih cap. Yang orang sana sudah tahu itu capnya fulan. Dan itu selalu cekat yang di tangannya, tidak mungkin dipalsu cincin itu. Itu maknanya. Ya. Maknanya begitu. Khotamun nabiyin sama khotimun nabiyin sama. Walaupun khotam itu maknanya cincin, ali-ali, cincin. Atau dimakna juga stempel. Di banyak hadis Rasul menggunakan itu. Seperti hadis tentang wudu. Ya. Khutimah, orang yang berwudu membaca doa asyhadu alla ilallah, maka terangkat wudunya ke aras, fa khutimah bi. Maka dicap wudunya itu, ya, distempel, disegel amal wudunya tadi, pahala wudunya itu disegel oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain bertasbih untuk orang yang wudu tadi sampai hari kiamat. Kalau dia betul-betul wudu dan dia baca doa setelah wudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tawwabina. Itu dipakai kalimat khutimah. Kalimatnya begitu. Disegel, distempel. Jadi makna khotam itu khotim, stempel, cincin, tapi untuk cap. Fungsinya juga untuk cap. Dan cap itu biasanya di akhir. Selesai semua baru dicap, baru ditop, baru disegel. Penutup. Allahu a'lam. Ada lagi 17, 13. Ini maju, maghribnya agak maju ya. Kita 10 menit lagi mungkin. Cukup kan? Ya, sudah tadi. Sudah yang tanya Nawali satu. Dari yang tanya saya tunggu ini. Yang tanya satu rupanya masih belum panas ya, karena masih liburan kemarin. Ya, jadi pemanasan dulu ya. Oh, itu ada yang tanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Boleh. Kalau memakai, cuma yang nggak boleh kan ketika dia hati-hati kalau masuk ke kamar kecil. Makanya itu kenapa ulama memberi kesimpulan hukum bahwa dilarang, walaupun itu khilaf, tapi masyhurnya memang cuma makruh, tidak sampai haram. Sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Untuk membawa nama yang mu'azzam, nama yang diagungkan, baik nama Allah. Itu dari mana? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cincin beliau bertulis Muhammad Rasul Allah. Nah, beliau itu kalau masuk kamar kecil atau mau buang air kecil, beliau selalu menitipkan ke sahabat yang sering megang sandalnya Kanjeng Nabi, cincinnya Kanjeng Nabi SAW, siwaknya Kanjeng Nabi SAW adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu mesti kalau jenenganipun Kanjeng Nabi SAW itu mau masuk ke kamar kecil itu dititipkan. Nah, dari situ ulama mengambil simpulan, tidak boleh membawa sesuatu yang diagungkan ke dalam kamar kecil, karena Kanjeng Nabi itu selalu melepas cincin beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting hati-hati. Ya, kalau nggak bisa, takut hilang, digenggam atau ada sapu tangan, kadung ke bawah, dikasih sesuatu, tisu atau apa, dibungkus, jangan sampai nama itu kelihatan.
Kalau memang Gus kadung, lo iki kadung terlanjur ya apa? Apa tak tinggal ya hilang emas, tinggal ya amblas. Nah, diambil apa yang bisa nutupi, baik itu apa? Isu apa yang bisa menutup, ditutup, atau digenggam, tidak bisa, genggaman sementara. Ya. Jangan, yang penting tidak kelihatan tulisannya. Itu, ya, boleh mau pakai apa giwang atau pakai kalung ada nama Allah, umpama perempuan silakan, tidak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh kan bawa mushaf. Head gimana head? Head yang tidak boleh dibawa itu mushaf. Bukan selain mushaf. Kalau bukan mushaf itu tegese kang tinulis. Ingat saya sesuatu itu media itu Quran. Opo nopo kemawon tinulis. Ingat saya sesuatu tadi itu Quran, itu tegese mushaf. Walaupun secari kertas ada kul huwallahu ahad, itu namanya mushaf. Itu tidak boleh kalau waktu hadas besar juga. Lagi-lagi kalau junub, kalau kita lagi head nifas tak boleh. Tapi kalau selain mushaf, dapat Allah, itu nggak ada larangan. Nggak ada larangan untuk tetap dipakai atau dibawa. Cuma satu tadi perhatikan ketika masuk ke kamar kecil dia tutup. Wallahu a'lam bishawab. Atau dia kalau di rumahnya ya dia simpan dulu, dia masuk dulu baru dia pakai lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Oh, kurban. Kurban, ada yang tanya kan tentang kurban. Iya, nanti ini akhir bulan ini sudah masuk Dzulhijjah ya, Dzulhijjah akhir bulan ini. Yang penting kurban itu ya pokok itu kan sifat-sifat hewan kurban yang wajib, pokoknya tidak boleh cacat, ya kan? Itu kemudian umurnya harus diperhatikan. Kalau kambing kibas itu biri-biri 1 tahun lebih, kalau kambing kacangan kambing Jawa itu 2 tahun lebih. Ya, juga begitu sifat-sifatnya yang penting nggak ada cacat dijaga itu. Ada pun laki perempuan itu terserah, boleh laki, boleh walaupun afdolnya laki. Kalau kurban afdolnya laki, tapi nggak ada halangan. Kalaupun dapatnya wis entek sing jantan sudah habis, tinggal yang betina ya boleh mau kurban satu-satunya itu ya boleh juga. Memang nggak afdol, afdolnya yang putih kalau kambing dan seterusnya. Kemudian kalau dinazarkan ya berarti jadi wajib dan tidak boleh makan orang yang kurban. Kalau kurban sunnahnya malah makan yang menyembelih. Itu apa namanya nabung berapa? Oh, arisan kurban. Ya boleh aja asal jelas akadnya. Itu maksudnya jadi nazar apa? Oh, enggak sebetulnya kalau tidak dia menyebutkan nazar secara, kecuali yang kita ingat betul yang menjadi nazar itu kalau dia bawa hewan kurban terus tanya apa ini hewan kurban saya, lah itu jadi nazar. Tapi sebagian ba'dul fuqaha kasihan pada orang awam kalau difatwakan gitu, nanti orang awam kan banyak gitu, ini apa ini kurban nggak ada jadi nazar kafe sebagian. Tapi memang yang masyhur, pendapat yang masyhur itu bisa jadi nazar. Cuma ada sebagian ba'dul syafi'iyah yang mengatakan enggak lah, saya enggak memfatwakan gitu. Kasihan nanti orang awam itu enggak nazar kecuali kalau jelas-jelas disebut nazar, ini nazar saya kurban. Maka arisan kurban boleh asal akadnya betul dan tidak mengandung akad riba. Arisan itu kan yang membuat riba itu ono nomor 0 lah, itu bandarnya dapat dulu, ya kan? Terus bukan masalah dapat dulunya, habis itu dia kan enggak ikut bayar kan gitu. Kecuali kalau disyaratkan diberi nanti tiap bulan, ya jenenge wong nyekel duit kan amanat. Itu ya namanya yang ngasih ya dikasih lah. Nah itu boleh sebagai semacam apa? Uang lelah atau apalah terserah. Tapi kalau tiba-tiba dapat duluan terus ini khawatirnya kejerumut pada riba nanti. Itu yang menyebabkan sebenarnya arisan itu boleh. Yang membuat tidak boleh itu yang itunya. Ya, arisan itu boleh, mau arisan kurban, mau arisan panci, arisan opo, sakarot, pokoknya nggak mengandung yang riba itu tadi, itu boleh. Dan arisan kurban tidak termasuk nazar. Terus lagi yang sering dipertanyakan akikoh sama nazar. Nah, itu kalau akikoh itu kalau sudah
dewasa itu sebetulnya khilaf ulama. Apa boleh orang mengakikoi dirinya sendiri? Itu masih diperdebatkan. Sedangkan kurban itu disepakati. Maka kalau sudah kita dewasa, kalau mau kurban ya kurban saja. Ya, kalau mau akikoi nanti ada rezeki, mau ngakikoi ya sendiri. Ya, jangan dipaksakan kurban dan akikoi. Memang ada pendapat yang mengatakan, kalau Imam Romli mengatakan tidak sah. La kurban wala akikoi. Tapi pendapat sebaliknya mengatakan sah kalau diniati kurban plus akikoi. Tapi yang khilaf-khilaf ulama ini kalau bisa dihindari supaya kita tidak terjebak perbedaan pendapat antara ulama. Saran saya tetap kurban saja, akikoi nanti urusan nanti. Apalagi kalau orang di akikoi sudah meninggal, nah, itu sudah malah lebih tidak wajib. Orang meninggal saja itu sudah dewasa, itu masih khilaf ulama apakah masih sunnah akikoi. Apalagi sudah meninggal, sudah jelas kesunnah akikohnya sudah gugur. Nah, terus gimana dikurbankan? Nah, timbul lagi problem kurban untuk orang yang meninggal, bolehkah? Nah, di sini khilaf lagi ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Boleh. Yang mengatakan tidak boleh ini boleh kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Solusinya gimana? Kan tadi saya sudah katakan, jangan masuk di perdebatan ulama. Nah, solusinya saya kasih saran, kalau orang mau gitu, tetap kurban atas nama dirinya. Nanti sebagian itu disodakokan atas nama yang meninggal sebagai pahala sodako. Ini saya kurban dari panitia. Ini kurban untuk saya atas nama saya pribadi. Nanti tolong ya kirimkan pahala untuk fulan. Nah itu lebih aman daripada jangan masuk ke perdebatan ulama boleh tidaknya orang kurban yang sudah meninggal. Itu solusinya begitu. Mestinya dengan kurban gue catatan ini buat bapakku Yohan. Jadi kirim pahala sodakoe. Ya, sodakonya pahalanya itu kirimkan ke bapak saya, ibu saya, fulan. Nah itu solusinya begitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, kiriman untuk Fatihah khususan Bapak almarhum Bapak Andoyo. Wa yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaghfir wa anna wa walidina wa amatikum khassah matul muslimin tawasyam birahman mutaqaddim al-jazza tawasyam birahman maghfirah wa yuslimu jannah wa yulhikum bi ashabi salim dan nabiyyin siddiqin wa syuhada salihin hasanaka bi kulli salih jami'a syarah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ونفعنا بما علمتنا وبعلم الذي ينفعنا وقنا فقه لنا وقربتنا في ديننا وانت وذكر ربنا هب لنا ازواجنا ذريتنا قرة للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.